Wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat. Ini saya di rumah ini ya karena kebetulan hari ini anak saya yang SMP ini wisuda, jadi saya harus mendampingi. Jadi tadi siap-siapnya 2 ini Bu, mohon maaf ya. Tadi Iya, Ibu, wajib iya, dampingin itu, Bu. iya. Mohon maaf ini ya. Terima kasih sekali ini atas undangannya ya. Memang ini sebenarnya permintaan sudah lama ya sebelum, puasa ini, jauh hari sebelum puasa, namun kami baru bisa di 2 hari ini kami untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya, anggota dari TPI Kementerian Kesehatan, ya. Semoga hari ini dan selanjutnya Bapak Ibu semuanya sehat-sehat selalu ya. Tadi saya baru mendapatkan informasi kalau Bu Preti ini ya, apa, ada mutasi di Kementerian Kesehatan. Kalau boleh tahu kapan ini Bu mulainya? Kemarin, Bu, ininya. Oh oh kemarin, karena minggu yang lalu, Jumat atau Kamis, Jumat kami masih komunikasi dengan Bu Preti, tapi belum tahu kalau ternyata kemarin ya, itu ada Mhm. mutasi ya. Pelantikannya hari Jumat, Oh, sertijabnya kemarin, Ibu. Iya, iya iya. mhm. Ya, kami ucapkan, selamat hadir Pak Andi ya, tadi yang menggantikan Bu Preti dan semoga Bu Preti ini masih ketemu nih ya, kalau di Litbang masih ketemu nih. Masih sangat Kebetulan erat juga nantinya. Litbang kan, beberapa kali juga apa, mengundang kami untuk apa, memberikan ya ini fasilitasi juga karena kebetulan kan Litbangnya Kementerian Kesehatan kan udah, bertransformasi ya menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Jadi masih sama ini bajunya yang beda aja ini ya, tapi isinya masih sama. Eee, di sini juga sudah hadir, Bapak Ibu semuanya, ini ada Bu Ria, kemudian Pak Agung, dan beberapa yang, kami sudah, mengenal Bapak Ibu juga gitu ya. Semoga dengan di apa, BIMTEK TPI kali ini, Bapak Ibu menjadi semakin paham bagaimana untuk, melaksanakan tugas dan fungsi dari TPI gitu ya. Eee, memang ini sebenarnya sudah usulannya udah ini ya, TPI-nya sudah beberapa waktu yang lalu, namun kemudian ada pergantian-pergantian dari, formasi yang ada di TPI gitu ya, Mbak Dwi ya. Sehingga kami, menjadi mereview kembali ya. Oleh karena itu, kan memang belum pernah ya untuk BIMTEK TPI ya. Jadi ini sekalian, kepada Bapak Ibu semuanya, semoga dengan, BIMTEK ini menjadi lebih lebih paham ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak berpanjang lebar karena waktunya juga cukup, apa, sempit juga, kami akan melakukan paparan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan ini apa yang akan kita lakukan terkait dengan BIMTEK, apa, TPI kali ini. Sebentar Bapak Ibu. Ya, mungkin sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Ibu. Ya. Jadi sebenarnya memang kami ini, sekarang mendorong ya, bagi setiap kementerian lembaga untuk segera membentuk tim penilai instansi ini. Karena, kita tahu bersama bahwa jumlah analis kebijakan ini kan dari tahun ke tahun semakin banyak, apalagi kemudian, sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam, jabatan fungsional, ini bahwa jabatan fungsional analis kebijakan ini menjadi salah satu jabatan fungsional yang cukup favorit ya, bagi para administrasi yang kemudian beralih ke jabatan fungsional itu. Sehingga terus terang kami kewalahan ya untuk bisa melayani terkait dengan penilaian angka kredit ini sehingga kami mendorong seluruh kementerian lembaga, baik itu yang sebenarnya ada kewajiban maupun yang belum wajib untuk membentuk TPI. Ya, jadi kami
mendelegasikan kewenangan untuk menilai angka kredit ini, kepada TPI ataupun TPD ya, kalau untuk di daerah itu, terkait dengan penilaian angka kredit ini. Nah, ini kita lihat nih Bapak Ibu ya, untuk saat ini jumlah analis kebijakan yang ada di seluruh Indonesia, ini, data kami sudah update per 31 Mei, total semuanya ini ada 3.170. Memang masih, terkonsentrasi terutama di kementerian dan lembaga gitu ya. Ini hampir ya berapa, hampir 90% ini ya, ada di pusat, apa, untuk analis kebijakan. Jadi ini adalah, data, baik itu yang melalui jalur, penyetaraan maupun jalur reguler. Dalam hal ini adalah melalui, apa, pengangkatan pertama, in-passing, dan perpindahan jabatan. Kalau kita lihat memang, Kementerian, Kesehatan ini menjadi salah satu yang cukup banyak juga, jumlah analis kebijakannya sehingga kami sangat-sangat mendorong untuk, Kementerian Kesehatan ini, membentuk TPI gitu ya. Nah, ini ya jadi jumlah totalnya ada 370 ya. Ini adalah yang berasal dari, jalur reguler ada 869. Kemudian yang melalui jalur penyetaraan ini ada 2.301 ya. Ini, ada 36 kementerian lembaga yang sudah melaporkan kepada kami itu, untuk yang melalui jalur penyetaraan. Totalnya ada 2.301. Kalau kemarin kami mendengarkan paparan dari Pak Aba ya, dari Kemenpan RB, ini saat ini yang sudah disetujui dari penyetaraan di kementerian lembaga ini yang beralih ke analis kebijakan, itu ada sekitar 4 ribuan. Jadi kalau 4 ribuan ini sebenarnya belum seluruhnya, jadi sekitar masih 55% mungkin ya yang untuk penyetaraan ini yang baru melaporkan kepada kami. Nah itulah ya, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kemudian kita, terutama kami ini ya sebagai instansi pembina dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ini menjadi, terbirit-birit mungkin ya dengan adanya apa, penyetaraan ini sehingga memang, salah satu, tugas yang paling berat gitu ya, di antar pembinaan ini yang terkait dengan masalah penilaian angka kredit. Karena ini kan, pekerjaan yang cukup menyita waktu, kemudian juga dengan semakin banyaknya jumlah para analis kebijakan ini, kami terus terang nggak sanggup sehingga kami itu tadi ya, minta tolong ya kepada setiap kementerian lembaga untuk ini membantu kami dengan kami mendelegasikan kewenangan untuk, penilaian angka kredit ini, kepada, kementerian lembaga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, ini bagi instansi yang jumlah analis kebijakannya yang cukup banyak dari penyetaraan ini ada Kominfo ini sampai 200 lebih, kemudian dari Dikbud, Kemendikbud ini ada 118, kemudian dari Kemensetnek ada 126, dari Kementerian Koperasi dan UKM 162, dari Kementerian Agama ada 108, kemudian Kementerian Desa ini ada 272, dari ESDM 217, dari Perindustrian 210. Aduh yang seperti ini ya, jadi bisa membayangkan betapa pekerjaan kami menjadi cukup banyak sehubungan dengan penyetaraan ini. Ya, itu Bapak Ibu, kami sekali lagi mohon bantuannya dengan adanya TPI ini sehingga kami, bisa terbantukan dengan baik ya bagaimana untuk menilai, kinerja dari para analis kebijakan melalui penilaian angka kreditnya. Ah, mungkin, terkait dengan bimbingan teknis ini menjadi sangat penting ya, karena bagaimanapun ya, apalagi bagi Bapak Ibu yang belum pernah, menjadi analis kebijakan, tapi kemudian tiba-tiba harus apa, harus, melakukan penilaian
terhadap angka kredit dari para analis kebijakan ini menjadi sesuatu hal yang mungkin mungkin cukup agak susah gitu kan. Oleh karena itu kami mencoba untuk mendesain dari bimbingan teknis ini selama 2 hari ini nantinya kami akan memberikan yang pertama terkait dengan bagaimana menilai dari angka kredit itu sendiri, kemudian juga nantinya ada sejenis ujian ya atau tes gitu ya. Yang ini adalah untuk mencoba ya Bapak Ibu untuk menilai mulai dari ada hasil kerja dari para analis kebijakan, kemudian nantinya dicoba untuk oleh Bapak Ibu bagaimana cara menilainya hingga nilainya itu berapa. Nah, ini nanti akan dipresentasikan di dalam sebuah ujian gitu ya. Jadi secara detailnya untuk di hari pertama ini kita memberikan penjelasan terkait dengan seperti apa untuk TPI itu sendiri, kemudian nanti dilanjutkan oleh teman-teman gitu ya terkait dengan butir-butir kegiatan dari jabatan fungsional analis kebijakan, karena bagaimanapun Bapak Ibu yang akan menilai dari hasil kerja para analis kebijakan itu juga harus tahu butir-butir kegiatan apa saja yang harus dihasilkan oleh para analis kebijakan itu, kemudian juga bagaimana ciri-cirinya atau karakteristiknya serta bukti-bukti pendukung yang diperlukan untuk menilai dari butir-butir kegiatan tersebut. Kemudian ini yang lebih teknis lagi, bagaimana kemudian untuk memverifikasi berkas dupa itu ya. Jadi nanti ada SOP-nya, kemudian juga ada simulasinya seperti apa gitu ya. Kemudian juga ini juga teknis lagi bagaimana menilai hasil kerja dari JFAK serta bagaimana menghitung dari angka kreditnya gitu ya. Jadi mohon maaf memang ini namanya juga bimbingan teknis, jadi nanti hal-hal teknis yang akan dipelajari dari bimbingan teknis ini gitu ya, bagaimana menilai angka kredit itu ya, diharapkan Bapak Ibu menjadi lebih paham dan di hari kedua tadi ya, itu kemudian dari hasil menghitung angka kredit, kemudian teknisnya bagaimana itu selanjutnya dibahas di dalam sebuah sidang yang di dalam hal ini baik itu yang dilakukan oleh TPP maupun TPI serta bagaimana kemudian nanti untuk menyusun hasil penilaian angka kredit, kemudian juga ada nantinya bagaimana penetapan angka kreditnya serta hal-hal yang lain. Karena ini kemudian nanti yang harus dilakukan oleh TPI ya, tidak hanya oleh TPP tapi juga TPI akan melakukan hal yang sama terkait dengan jabatan fungsional analis kebijakan untuk yang TPI terutama untuk yang pangkat golongan 3A sampai ke 4A gitu ya. Kemudian nanti di hari kedua ya itu mulai siang itu nanti ada sejenis ujian. Seperti itu Bapak Ibu program dari bimbingan teknis yang dilakukan selama 2 hari ini diharapkan dengan adanya bagaimana penjelasan terkait dengan menilai, kemudian Bapak Ibu juga ada praktek, itu Bapak Ibu menjadi lebih paham untuk melakukan penilaian. Nah, ini karena bagaimanapun sebuah pelatihan dalam hal ini adalah bimbingan teknis, kami tetap menetapkan adanya tata tertib ya. Yang pertama kami harapkan tepat waktu, kemudian Bapak Ibu juga mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif dalam simulasi karena ini teknis sehingga banyak simulasinya nantinya. Kemudian juga kami mengharapkan Bapak Ibu untuk menyalakan videonya, jangan di-off-kan dan seandainya memang diperlukan off, ini kami mohon untuk izin kepada panitia terlebih dahulu dan kami mengharapkan tidak lebih dari 15 menit gitu ya. Kemudian karena ini kita menggunakan secara virtual, secara online kami juga mengharapkan yang terkait dengan masalah laptop, kemudian juga koneksi internet dan supaya ini juga akan lebih baik itu dengan menggunakan earphone gitu ya sehingga suara tidak menjadi masalah nantinya.
Kemudian juga kami mengharapkan ini Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara untuk kepentingan kelas sehingga tidak terganggu kelasnya. Kemudian juga kami mengharapkan Bapak Ibu juga berpakaian yang sopan dan rapi ya. Kemudian juga ini pastinya juga Bapak Ibu juga ada nantinya WA group serta kolom chat ini ya di sini. Ini mengharapkan supaya penggunaannya dengan bijak. Kemudian juga ini kebetulan sudah dibuatkan virtual background-nya. Mohon maaf tadi saking banyaknya virtual background yang belum saya hapus sehingga salah-salah ini ternyata BIMTEK yang dulu bukan BIMTEK TPI gitu ya. Jadi wah mencari-cari terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang terkait dengan materi yang akan saya sampaikan dalam hal ini terkait dengan TPI itu sendiri, bagaimana juga di sini dasar hukumnya, kemudian nanti TPI itu terdiri dari TPI dan TPP itu tugas, struktur dan hal-hal yang lain-lain serta bagaimana pola hubungan antara TPI dan TPP ini akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan masalah dasar hukum ya. Jadi ini menjadi penting karena sekarang cukup banyak juga peraturan-peraturan terkait yang akan kemudian menjadi landasan dari TPI maupun TPP ini untuk bekerja gitu ya. Kita tahu mulai dari adanya Undang-Undang ASN, kemudian juga hal-hal lain terutama terkait dengan Permen-Pan RB nomor 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan, kemudian juga peraturan bersama Kepala LAN dan BKN, serta lebih teknisnya ini yang terkait dengan penilaian angka kredit ini mulai dari standar kompetensi, kemudian ada Perkala nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan dan penilaian kualitas hasil kerja dari analis kebijakan yang ini Bapak Ibu juga perlu ketahui ya karena dasarnya dari sini nanti bagaimana menilainya termasuk juga Perkala nomor 14 tahun 2016 kemudian juga hal-hal yang terkait dengan pedoman karya tulis ilmiah bagi analis kebijakan ini karena nanti Bapak Ibu yang menilai terutama tim ahli ini juga landasannya dari sini gitu ya. Seperti apa bentuk dari policy brief, policy paper, kemudian artikel, makalah seperti ini ya. Kemudian juga peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 22 tahun 2017 tentang pedoman tata kerja tim penilai jabatan fungsional analis kebijakan dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan. Jadi ini yang terkait dengan peraturan-peraturan teknis terkait dengan penilaian hasil kerja dari para analis kebijakan yang diatur oleh lembaga administrasi negara. Namun demikian ini ada peraturan-peraturan terbaru gitu ya yang terkait dengan penilaian tersebut yang ini mulai dari PP 11 tahun 2017 yang kemudian dirubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 terkait dengan manajemen PNS itu ya. Kemudian juga adanya Permen-Pan RB nomor 13 tahun 2019 yang mengatur tentang jabatan fungsional karena disitulah kemudian beberapa hal yang terkait dengan penilaian angka kredit itu juga salah satunya diatur di dalam Permen-Pan RB nomor 13 tahun 2019 tersebut. Kemudian juga ada PP 30 tahun 2019 yang mengatur tentang manajemen kinerja ya, PNS. Kemudian ini yang terbaru ini Bapak Ibu ya. Ini dengan adanya Permen-Pan RB nomor 17 tahun 2021 sebagai pengganti dari Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Di situ ada beberapa hal yang diatur ya, terutama yang terkait dengan angka kredit ya, hal-hal yang terkait dengan pengaturan angka kredit dari jabatan administrasi yang kemudian beralih ke jabatan fungsional. Jadi cukup banyak
landasan hukum atau dasar yang menjadi kerja dari TPI ini. Nah, mulai dari yang pertama yang terkait dengan tim penilai baik itu pusat maupun instansi kementerian lembaga maupun untuk di daerah yaitu ada provinsi, kabupaten maupun kota, gitu ya. Ya, ini ada beberapa tugas ya. Yang pertama yang ini merupakan tugas dari tim penilai instansi untuk TPI atau TPD ya. Jadi ini Bapak Ibu yang nanti harus dilakukan tugasnya apa saja. Yang pertama, melayani semua jabatan fungsional analis kebijakan yang ada di instansi ya. Jadi ini adalah di instansi Kementerian Kesehatan ataupun juga instansi lain yang didelegasikan oleh tim penilai pusat. Ya, memang kalau kemudian CFAK-nya banyak, ini sebaiknya memang kemudian harus membentuk TPI sendiri. Namun demikian ada beberapa kementerian lembaga yang itu tidak sampai dengan 10 jumlah dari analis kebijakan, kami kemudian bisa untuk meminta tolong dari TPI sebuah kementerian lembaga untuk juga melakukan tugasnya sebagai penilai untuk instansi yang belum terbentuk TPI-nya. Namun ini yang jumlahnya sedikit. Misalnya ya, kalau nggak salah untuk di Kementerian Kesehatan kan ada Dewan Konsil ya, Dewan Konsil kayaknya kemarin tuh saya melihat di paparannya Pak Aba ini terpisah gitu ya, antara Kementerian Kesehatan dengan Dewan Konsil ya, kalau nggak salah itu ya, mungkin mohon klarifikasi nanti Bapak Ibu ya. Nah, misalnya hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, kalau kemudian Dewan Konsil itu membentuk TPI sendiri mungkin kan menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu kami bisa kemudian untuk meminta Kementerian Kesehatan itu juga melayani para analis kebijakan yang ada di Dewan Konsil Kesehatan tersebut misalnya. Kemudian juga TPI mempunyai tugas untuk memverifikasi berkas DUPA ya. Memverifikasi terlebih dahulu berkas dari DUPA sebelum kemudian DUPA itu dinilai. Setelah itu ya menilai DUPA ini khususnya untuk para analis kebijakan yang pangkat golongannya 3A sampai dengan 4A. Yang ini kemudian akan diputuskan nanti di dalam sidang dengan kemudian setelah sidang itu menetapkan adanya penetapan angka kredit dan hasil penilaian angka kredit khususnya untuk golongan 3A sampai dengan 4A. Setelah itu kemudian juga melaporkan hasil sidang ke TPP yaitu berupa hasil penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit yang sudah diterbitkan oleh TPI tersebut ya. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan TPP baik untuk yang terkait dengan uji kompetensi kenaikan jenjang dan koordinasi terkait dengan tugas rutin yang ini dilakukan untuk secara tahunan. Seperti itu untuk tugas dari TPI maupun TPD. Selanjutnya di sini untuk tim penilai pusat ini mempunyai tugas mulai dari memverifikasi dan menilai pengajuan DUPA dari para CFAK dari instansi yang belum wajib memiliki TPI. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu diketahui bahwa di akhir tahun 2019 Lembaga Administrasi Negara sudah mengeluarkan adanya surat edaran yang di mana ini ada yang sifatnya adalah mewajibkan, tapi juga yang belum diwajibkan tapi tetap didorong gitu ya. Yang pertama, instansi yang diwajibkan untuk membentuk TPI ini adalah instansi pemerintah yang sudah mempunyai analis kebijakan minimal sejumlah 10 orang dan salah satu di antaranya ini sudah menduduki di jenjang ahli madya, maka instansi tersebut wajib untuk membentuk TPI.
Namun demikian, bagi instansi yang belum mempunyai analis kebijakan sejumlah 10 orang dan salah satu di antaranya belum menduduki di jenjang ahli madya, tetap didorong untuk membentuk TPI. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi TPI ini memang akhirnya menjadi untuk verifikasi dan menilai pengajuan dupa dari para CFAK di mana instansinya yang belum wajib memiliki TPI. Dan ini juga melayani pengajuan dupa untuk yang pangkat golongan 4B sampai dengan 4E dari instansi yang sudah wajib memiliki TPI, termasuk nantinya dari Kementerian Kesehatan ya. Ini meskipun kemudian sudah memiliki TPI, tapi khusus untuk para CFAK yang pangkatnya 4B sampai dengan 4E itu nanti yang menilai adalah TPP. Kemudian memutuskan sidang kenaikan pangkat dan jenjang bagi CFAK yang dinilai oleh TPP. Kemudian juga menyelenggarakan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang. Jadi yang menyelenggarakan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang ini adalah tim penilai pusat, dalam hal ini adalah lembaga administrasi negara saja. Jadi khusus untuk uji kompetensi kenaikan jenjang hanya dilakukan oleh instansi pembina. Kemudian menetapkan angka kredit PAK dan hasil penilaian angka kredit untuk golongan 4B sampai dengan 4E. Kemudian kami juga menerima laporan dan merespon laporan ya. Nah, ini mungkin memang belum banyak, tapi seiring dengan nantinya TPI yang cukup banyak terbentuk, maka ini kami menjadi nantinya juga harus harus melihat, mereview laporan maupun merespon laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dari TPI. Kemudian juga menyusun database angka kredit, menyelenggarakan rapat koordinasi tahunan, juga terkait dengan koordinasi uji kompetensi untuk kenaikan jenjang. Jadi itu Bapak Ibu untuk tugas TPI maupun tugas dari TPP. Adapun struktur dari TPP ya, dalam hal ini struktur tim penilai pusat yang ada di Lembaga Administrasi Negara ini ya. Tim penilai pusat ini adalah tim penilai yang berada di instansi pembina, dalam hal ini adalah Lembaga Administrasi Negara. Di sini juga sebagai pusat pembinaan analis kebijakan sebagai sekretariatnya tim penilai pusat ya. Di sini tim penilai dari CFAK terdiri dari ketua, kemudian anggotanya nanti dari Lembaga Administrasi Negara, kemudian dari Menpan dan dari BKN. Jadi ketuanya adalah Kepala LAN, kemudian anggotanya di sini ada Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara dan Deputi Kajian Kajian dan Inovasi Manajemen ASN. Kemudian untuk yang dari Menpan ini adalah Sesmenpan, kemudian untuk dari BKN ini adalah Deputi Mutasi gitu ya. Untuk sementara ini yang ditunjuk sebagai tim penilai pusat jabatan fungsional analis kebijakan. Selain itu kemudian juga ada sekretaris TPP, dalam hal ini adalah Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan. Selain itu kami juga membentuk adanya tim ahli, di sini adalah untuk membantu tim penilai ya. Di sini kami merekrut beberapa tenaga ahli yang berlatar belakang profesi dosen, kemudian ada dari peneliti, kemudian dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan itu sendiri, serta beberapa dari JPT ya. Dalam hal ini JPT Pratama sebagai atasan langsung dari para analis kebijakan. Seperti ini gambaran dari struktur tim penilai pusat CFAK yang ada di instansi pembina. Nah, ini strukturnya ya, ketua, kemudian ada sekretaris, ada anggota 1, anggota 2, anggota 3, serta
tim ahli sebagai tim yang membantu di dalam melakukan penilaian angka kredit. Selanjutnya ini adalah untuk struktur tim penilai instansi atau penilai daerah. Yang pertama ini dibentuk oleh kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah, dan ini tadi sudah kami sampaikan yang wajib membentuk adalah instansi yang sudah memiliki JFAK sebanyak minimal 10 orang dan satu di antaranya sudah menduduki di jabatan fungsional analis kebijakan untuk jenjang madya. Adapun strukturnya, saya kira ini hampir-hampir sama untuk yang TPP. Yang pertama ini adalah ketua merangkap anggota, kemudian nanti juga ada sekretarisnya, dapat ini merupakan kepala unit dari pengelola SDM ataupun pembina jabatan fungsional analis kebijakan, dan ini sekaligus merangkap anggota ya. Jadi ini di sini memang ada unit pengelola SDM, namun juga ada unit pembina dari jabatan fungsional analis kebijakan. Ya, seperti contohnya untuk di Kementerian Keuangan ini yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk membina dari jabatan fungsional analis kebijakan itu adalah Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian kalau di Kementerian Kesehatan ya Bapak Ibu sudah tahu juga bahwa unit pembina yang ditunjuk oleh menteri dalam hal ini adalah pusat analis determinan kesehatan gitu ya. Dan ini juga ada beberapa ya untuk di misalnya di Badan POM itu juga ada unit litbangnya yang ini menjadi pembina dari jabatan fungsional analis kebijakan. Selanjutnya jumlah minimal itu terdiri dari 3 orang sama seperti yang ada di TPP. 3 orang ini 2 di antaranya di antara anggota itu sudah mengikuti dan lulus ya, dan lulus bimbingan teknis penilaian angka kredit ini. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti tapi juga sudah lulus. Lulus dalam hal ini ditandai dengan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis penilaian angka kredit. Dan dari 3 itu, 2 diantaranya adalah merupakan pemangku dari jabatan fungsional analis kebijakan. Ini adalah yang minimal ya, jumlah yang minimal dari anggota untuk tim penilai instansi ataupun tim penilai daerah. Dan ini jumlahnya harus ganjil ya, secara keseluruhan karena ini sebagai tim yang akan memutuskan sesuatu hal terkait dengan penilaian angka kredit, ini maka harus jumlahnya ganjil ya. Dan kemudian juga TPI ini dapat membentuk tim ahli yang nantinya membantu TPI untuk menilai ya, yang ini kemudian merekomendasikan kepada TPI terutama terkait dengan penilaian untuk karya tulis ilmiah ya, terutama yang terkait dengan karya tulis ilmiah untuk tim ahli ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa daftar dari instansi yang sudah mempunyai TPI, dan ini juga ada beberapa yang seharusnya ini wajib untuk membentuk TPI. Adapun beberapa instansi yang sudah membentuk TPI, di sini mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian juga Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, kemudian juga Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian juga LIPI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Perekonomian, bidang perekonomian, kemudian juga di daerah ini ada Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua, kemudian juga ada dari Kabupaten Badung, kemudian juga dari Sekretariat DPD ini juga baru-baru saja terbentuk, dan dari Kemenko Marves. Ini adalah beberapa kementerian dan lembaga yang sudah membentuk TPI. Nah, ini adalah beberapa
instansi yang wajib untuk membentuk TPI, namun ini juga uh, belum membentuk ya. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri ini yang jumlahnya cukup banyak, 250-an nih sekarang dengan adanya penyetaraan. Kemudian BKKBN itu dari penyetaraan ada 30, Komnas HAM juga yang wajib juga tapi belum membentuk. Kemudian ini dia ini ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apalagi kemudian digabung dengan Kemenristek ini juga jumlahnya cukup banyak ya. Kemarin kami sudah memfasilitasi untuk diklat khusus analis kebijakan baik yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun yang Kemenristek ini jumlahnya berapa? 4 angkatan dengan 4 angkatan. Jadi cukup banyak ini ya. Lah, dengan banyaknya para analis kebijakan yang ada di kementerian tersebut hingga saat ini memang belum terbentuk. Oleh karena itu kami benar-benar sangat mendorong dari Kementerian Dikbud ini untuk segera membentuk. Tapi kami bingung juga ini dia masih ribet urusan kelembagaannya, bagaimana kemudian mau membentuk TPI-nya. Padahal untuk di penyetaraan di Kementerian Dikbud itu sudah dilakukan Maret 2020. Berarti ini sudah 1 tahun lebih, tapi kemudian kementerian yang bersangkutan itu belum membentuk TPI ini. Sehingga cukup banyak ya para analis kebijakan yang di sana itu yang menanyakan kepada kami gitu, bagaimana ini kalau kemudian dari kementerian yang bersangkutan ini kurang memperhatikan nasibnya. Ini yang kami juga bagaimana ya ini agak-agak susah gitu ya karena sekarang mereka masih ini konsentrasi ke dalam ini penataan kelembagaannya sendiri, belum memikirkan untuk yang sampai kepada nasib dari para administrasi yang sudah diserahkan menjadi jabatan fungsional ini. Jadi memang ini kementerian yang cukup besar gitu ya. Ini yang menjadi kasihan nasib dari para fungsionalnya gitu ya. Kemudian juga Kementerian Perindustrian cukup banyak, kemudian Badan POM ini sekarang sedang proses ini untuk mengajukan dari Badan POM, kemudian BSSN, kemudian Kepulauan Bangka Belitung ini juga sudah mengajukan kepada kami. Kementerian KKP ini juga dalam rangka untuk membentuk, begitu juga untuk di Kementerian Agama, Kementerian PPA dan Setnek. Jadi beberapa waktu yang lalu kami koordinasi dengan Setnek ini tiba-tiba Setnek sudah langsung membentuk TPI tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Barulah kemudian mereka konsultasi kepada kami, ini harus bagaimana? Ya harus diulang untuk membentuk TPI-nya. Jadi memang ya ini menjadi salah satu kekurangan kami karena kami belum melakukan sosialisasi kepada seluruh kementerian lembaga dengan baik sehingga ada saja kementerian yang seperti ini ya tiba-tiba membentuk tanpa melalui prosedur yang sebenarnya. Kemudian juga dari Kementerian KUKM ini juga cukup banyak, KLHK, Kementerian Perdagangan, Kemenaker, Polhukam dan masih banyak lagi. Kalau tadi dari kami dengar laporan dari Pak Aba itu ada sekitar 4 ribuan yang dari penyetaraan, pastinya ini menjadi bahwa setiap kementerian lembaga itu pasti ada analis kebijakannya, baik itu yang jumlahnya sedikit maupun yang banyak. Kira-kira itu gambaran dari instansi yang mana yang sudah membentuk TPI dan mana yang belum membentuk TPI. Ini yang teknis sekali ya Bapak Ibu, ini terkait dengan bagaimana mekanisme pengajuan untuk DUPA ini ya, yang belum wajib untuk membentuk TPI ya. Jadi ini yang masih ditangani atau yang menjadi tugas dari TPP, salah satunya adalah untuk menilai angka kredit dari kementerian lembaga maupun Pemda yang belum
membentuk TPI ini. Ya, mulai dari analis kebijakan itu sendiri ya, pemangku jabatan fungsional analis kebijakan ini kemudian menyampaikan apa usulannya kepada pimpinan langsung yang bersangkutan gitu kan, untuk mengusulkan atau untuk menyampaikan dupanya untuk dinilai kepada TPP ini ya. Awalnya dari analis kebijakan kemudian ke pimpinannya ya, kemudian pimpinan ini untuk ini ya apa mengecek kembali kepada para analis kebijakannya itu, dan kemudian pimpinan ini untuk menyampaikan usulan ini kepada unit pengelola SDM untuk kemudian disampaikan kepada sekretariat tim penilai pusat. Dalam hal ini adalah Pusat Pembinaan Analis Kebijakan. Jadi Bapak Ibu, untuk TPP ini kami melakukan mekanismenya secara kelembagaan ya. Dalam hal ini kami berhubungan dengan unit SDM atau unit yang ditunjuk oleh instansi tersebut melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional analis kebijakan. Jadi kami tidak melayani secara individu ya atau para analis kebijakan kemudian langsung kepada TPP, sekretariat TPP. Jadi sekali lagi kami hubungannya adalah secara kelembagaan, dalam hal ini adalah diwakili oleh unit SDM atau unit pembina dari jabatan fungsional analis kebijakan yang sudah ditunjuk oleh pimpinan dari instansi yang bersangkutan. Setelah itu kemudian sekretariat tim penilai pusat ini melakukan verifikasi. Verifikasi terkait dengan persyaratan-persyaratan data dukung untuk kemudian ini sudah layak untuk dinilai ya. Ini melakukan verifikasi itu. Kemudian dari hasil verifikasi ini bisa untuk disampaikan langsung kepada tim penilai, atau apabila ada hal-hal yang perlu untuk diklarifikasi, misalnya ada terkait dengan data dukung yang belum dipenuhi oleh analis kebijakan ini, kami bisa untuk tim verifikasi ini konfirmasi kepada unit pengelola SDM ya, seperti itu ya. Jadi tidak langsung kepada analis kebijakannya, namun ini hubungannya langsung kepada unit pengelola SDM. Setelah itu kemudian dilakukan penilaian oleh tim ahli. Dari hasil penilaian ini kemudian dilakukan rekapitulasi penilaian ya. Ini ya. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis dari hasil penilaian gitu ya. Dari hasil penilaian yang sudah dianalisis ini kemudian dilakukan sidang penilaian oleh dalam hal ini adalah ini ya tim penilai gitu ya. Biasanya kami kemudian sebagai sekretariat tim penilai ini kemudian melakukan fasilitasi-fasilitasi gitu ya. Dan selanjutnya dari hasil sidang ini ya, kemudian dilakukan penandatanganan ya, baik itu yang terkait dengan hasil penetapan angka kredit, kemudian juga nanti ada hasil penilaian angka kredit, ada penetapan angka kredit, dan satunya pastinya untuk arsip ya. Untuk hasil penilaian angka kredit ini kemudian kami kirimkan kepada unit dalam hal ini unit dari pengelola SDM, kementerian lembaga maupun daerah, ataupun TPI kalau memang sudah terbentuk TPI. Kemudian khususnya untuk yang ini ya untuk penetapan angka kredit ini kemudian disampaikan kepada unit pengelola SDM ya, untuk kemudian masing-masing ini ya ada yang disampaikan kepada analis kebijakannya, dan ini juga disampaikan untuk ke BKN apabila kemudian ini memang keperluan untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang. Dari hasil penetapan angka kredit tersebut kemudian ada yang kemudian
dilakukan sidang gitu ya dari TPP ini yang mana kemudian memerlukan adanya uji kompetensi. Jadi untuk yang ini ya naik jenjang ya. Jadi misalnya dari jenjang muda ke jenjang madya ini diperlukan adanya uji kompetensi. Tadi sudah kami sampaikan bahwa uji kompetensi ini hanya dilakukan di TPP, dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh instansi pembina. Jadi itu Bapak Ibu ya, ini memang agak-agak rumit gitu ya mekanisme ini ya. Jadi kalau memang belum praktek ini sepertinya agak ini ya, agak ribet gitu mekanismenya. Ah, itu ya untuk yang ke TPP. Selanjutnya ini yang untuk di internal, dalam hal ini adalah yang di TPI-nya. Di TPI ini adalah untuk yang pangkat golongan 3A sampai 4A. Jadi tadi ini kalau tadi disampaikannya ke sekretariat tim penilai pusat, namun kalau ini kemudian dari para analis kebijakan ya kepimpinan langsung untuk meminta untuk disampaikan, usulkan untuk penilaian angka kreditnya. Ini yang kemudian pimpinan yang bersangkutan ini kemudian menyampaikan usulan itu ke unit SDM ya, dan ini kemudian disampaikan ke sekretariat tim penilai instansi. Saya kira masih sama, kemudian prosesnya juga sama, kemudian dilakukan verifikasi, apabila kemudian masih dibutuhkan klarifikasi, kemudian ini tim verifikasi dari sekretariat tim penilai instansi ini bisa klarifikasi ke unit SDM ya. Dan ini kemudian dari hasil verifikasi ini untuk disampaikan tim penilai ahli ini ya, tim penilai dalam hal ini. Kemudian juga sama setelah itu dilakukan rekapitulasi penilaian ya. Kemudian dari rekapitulasi penilaian ini dilakukan analisis dari hasil penilaian dan kemudian dilakukan sidang tim penilai untuk di instansi masing-masing ya. Kemudian ini sekretariat tim penilai instansi sebagai yang bertugas untuk memfasilitasi dari sidang penilaian ini ya. Kemudian ada penandatanganan dari ini ya dalam hal ini adalah tim penilai pusat penilai instansi ya, dan ini kemudian ditetapkan hasil penilaian angka kredit, kemudian juga ada penetapan angka kredit serta ada untuk arsip. Ini saya kira juga sama ya untuk disampaikan ke unit SDM. Selanjutnya ini yang terkait dengan uji kompetensi, ini kan dari hasil sidang PPI ini ada beberapa yang bisa kemudian bisa untuk direkomendasikan bisa naik jenjang. Ini yang kemudian harus melakukan uji kompetensi yang harus diikuti oleh para analis kebijakan yang akan naik jenjang tersebut, dan ini direkomendasikan ke instansi pembina untuk uji kompetensinya ini. Oleh karena itu, nanti ada kewajiban dari TPI untuk berkoordinasi dengan TPP yang terkait dengan para analis kebijakan yang akan mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jenjang tersebut. Ini saya kira ini juga sama Bapak Ibu ya. Tadi yang terkait dengan untuk ini pengajuan DUPA ini yang kemudian khususnya untuk golongan 4B sampai 4E yang mana ini juga menjadi tugas dari Bapak Ibu sebelum kemudian dinilai oleh tim penilai pusat. Jadi Bapak Ibu mempunyai tugas sebelum DUPA itu disampaikan ke TPP, Bapak Ibu sebagai anggota TPI juga mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum kemudian DUPA itu disampaikan kepada TPP. Jadi
sekretariat TPI itu mempunyai tugas untuk memverifikasi terlebih dahulu gitu ya. Barulah kemudian itu disampaikan ke sekretariat tim penilai pusat, dalam hal ini adalah pusaka. Nah, barulah kemudian kami melakukan mekanisme yang sama dengan yang sudah kami sampaikan tadi ya, baik itu yang bagi kementerian lembaga, para analis kebijakan yang ada di kementerian lembaga yang belum terbentuk TPI-nya, yang untuk mulai dari 3A sampai 4E itu yang belum terbentuk, sama juga untuk yang sudah pangkatnya 4B sampai 4E. Jadi saya kira ini ya, cuma tadi bahwa sebelum disampaikan ke tim penilai pusat itu harus ada verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh TPI. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan pola hubungan ini ya, pola hubungan dan norma-norma di dalam melakukan penilaian angka kredit ini ya. Nah, ini saya kira untuk tugas fungsinya ada ya, tadi yang beberapa tadi ya, dari ketentuan-ketentuan yang ada, terutama yang terkait dengan bagaimana untuk menilai angka kredit ini ya. Jadi Bapak Ibu ya, hubungan antara TPI dan TPP ini terus terang bukan hierarkis ya. Jadi kami ini sebenarnya melakukan sejenis pendelegasian kewenangan sebenarnya ya. Kami kemudian meminta kerjasama dari Bapak Ibu sebagai anggota TPI untuk melakukan kolaborasi di dalam melakukan penilaian ini. Tujuan utamanya adalah supaya TPI ini juga untuk mengawal, kemudian juga selanjutnya ini ada kelebihan keuntungannya ya. Jadi pastinya setiap kementerian lembaga itu kan mempunyai visi misi gitu ya. Diharapkan dengan adanya terbentuknya TPI, ini juga para analis kebijakan ini juga kemudian hasil kerjanya bisa diarahkan untuk mendukung visi misi dari setiap kementerian lembaga ini. Lah, bagaimana kemudian mengontrol dari hasil kerja para analis kebijakan? Ini salah satunya yang juga menjadi tugas dari para TPI ini ya. Jadi kami mengharapkan juga bahwa TPI ini juga bisa kemudian untuk mendukung atau mendorong dari tercapainya visi dan misi dari kementerian lembaga masing-masing dengan memantau gitu ya, memantau hasil kerja dari para analis kebijakan. Jadi kami mengharapkan ada dorongan untuk ke sana ya. Kemudian juga dengan adanya tim penilai di masing-masing instansi, ini juga diharapkan penilaian itu menjadi semakin objektif karena yang lebih memahami baik itu terkait dengan substansi ya, substansi dari hasil kerja para analis kebijakan itu adalah yang lebih tahu adalah kementerian lembaga masing-masing ya. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan dari TPI gitu ya. Sehingga kami merasa bahwa ini bukan merupakan suatu kompetisi, tapi ini sebagai sebuah kolaborasi ya dengan kami mendorong terbentuknya TPI ini adalah untuk membantu tadi gitu ya, juga memantau supaya hasil kerja dari para analis kebijakan itu juga untuk diarahkan ke dalam kontribusi pencapaian dari visi misi kementerian lembaga yang bersangkutan. Nah, ini pastinya nantinya yang selama ini kami lakukan itu ya, seperti dengan Kementerian Keuangan yang sudah jalan cukup bagus itu ya. Kemudian Kementerian Kominfo itu juga sudah beberapa kali melakukan sidang. Kemudian juga dengan Kemenpan RB sendiri.
biasanya pada saat akan dilakukan penilaian, ini mereka juga koordinasi dengan kami ya, mulai dari, kapan itu akan dilakukan penilaian, kemudian kapan itu akan dilakukan sidang gitu ya. Biasanya di awal-awal itu mereka masih membutuhkan adanya pendampingan-pendampingan dari kami, seperti tadi yang disampaikan ada Kominfo, ada Kemenpan RB, kemudian ada BKF ya, Kementerian Keuangan di awal-awal seperti itu. Kemudian kolaborasi dapat dilakukan baik dalam penilaian angka kredit itu ya, tadi apa saja yang ini bisa konsultasi, bisa kolaborasi gitu ya, baik dalam hal penilaian angka kredit, konsultasi maupun dalam sidang. Dan ini juga kami harapkan ini ya di awal-awal gitu ya sebagai kami melakukan bimbingan gitu ya supaya dari hasil penilaian itu juga terjadi adanya standar penilaian yang sama atau ini ya sehingga kualitas dari hasil kerja para analis kebijakan baik itu di setiap kementerian lembaga itu juga akan tercapai adanya standar kualitas di dalam melakukan penilaian. Saya kira itu ya beberapa cara untuk melakukan koordinasi maupun kolaborasi. Ya. Kemudian juga di sini ya tadi sudah kami sampaikan bahwa di dalam melakukan penilaian, baik itu yang nantinya yang dilakukan oleh TPP maupun TPI, ini juga hubungannya adalah secara kelembagaan, bukan perorangan, gitu ya. Jadi seandainya ada hal-hal yang kemudian perlu diklarifikasi, kami akan melakukan komunikasi ini dengan unit pengelola SDM atau unit yang ditunjuk sebagai pembina dari jabatan fungsional ya. Jadi tidak dilakukan adanya komunikasi langsung kepada pemangku dari jabatan fungsional analis kebijakan itu. Selanjutnya ini juga ya bahwa penyampaian berkas dupa ke TPI dilakukan oleh atasan langsung dan atau unit SDM. Jadi tidak menerima dupa dari perorangan. Kemudian penyampaian berkas dupa ke TPP dilakukan oleh TPI dan atau unit SDM atau pembina dari JFAK. Kemudian penyampaian pertanyaan atas hasil sidang TPI atau TPD disampaikan melalui atau dikoordinasikan oleh atasan langsung dan atau unit pengelola SDM. Ya, jadi begitu juga untuk yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau klarifikasi-klarifikasi, kami sifatnya adalah secara kelembagaan, bukan ke perorangan dari para pemangku jabatan fungsional analis kebijakan. Saya kira ini terkait dengan hal-hal yang perlu kami sampaikan tadi ya. Kemudian yang terkait dengan masalah norma ini ya. Penilai dari angka kredit ini harus memiliki jenjang atau pangkat setingkat lebih tinggi daripada jabatan fungsional analis kebijakan yang dinilai. Atau bila JPT yang setingkat di atas jenjang dari jabatan fungsional analis kebijakan yang dinilai. Jadi Bapak Ibu nantinya untuk yang menilai ini pastinya terkait dengan jenjang atau pangkat ini harus setingkat lebih tinggi dari jabatan fungsional analis kebijakan yang dinilai. Atau apabila itu yang menilai adalah JPT, maka yang menilai adalah setingkat di atas jenjang jabatan fungsional analis kebijakan yang dinilai. Jadi bisa itu dilakukan oleh tadi para analis kebijakan, tapi bisa juga yang menilai ini adalah para JPT. Namun harus itu pangkat atau jenjangnya itu harus setingkat lebih tinggi daripada yang dinilai. Kemudian juga bahwa dalam menilai angka kredit, nama penilai tidak diketahui oleh jabatan fungsional analis kebijakan yang dinilai. Jadi ya
Bapak Ibu nantinya kemudian menilai siapa ini ya, para analis kebijakan siapa yang menilai, ini diharapkan ini tidak diketahui oleh jabatan pemangku dari jabatan fungsional analis kebijakan yang bersangkutan. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak tahu siapa sebenarnya yang menilai dari hasil kerjanya ya. Ini karena nanti untuk objektivitas, kemudian juga ini pastinya kemudian sering kemudian dari hasil penilaian ini menimbulkan implikasi-implikasi yang tidak diharapkan kayak gitu ya. Jadi oh ini kalau yang menilai ini mungkin misalnya pelit atau bagaimana kayak gitu kan. Ini semoga ini tidak terjadi ya untuk di Kementerian Kesehatan. Namun untuk menghindari hal-hal seperti itu diharapkan pemangku jabatan fungsional yang bersangkutan itu tidak mengetahui siapa yang menilai angka kredit dari hasil mereka masing-masing. Kemudian di dalam sidang penilaian angka kredit hanya diikuti oleh anggota TPI dan dapat diikuti oleh pengarah. Dalam hal ini jika ada ya, jadi misalnya nih kami di TPP ini juga pengarah di sini adalah kepala LAN. Jadi kepala LAN bisa untuk mengikuti sidang TPP, tapi bisa juga tidak mengikuti. Ini juga berlaku untuk di TPI ini ya. Jadi misalnya pengarahnya adalah menteri gitu atau mungkin pengarahnya sekjen. Jadi yang bersangkutan pengarah ini bisa mengikuti, bisa juga tidak. Namun ini diikuti hanya oleh anggota TPI. Dan hasil keputusan dari sidang ini sifatnya adalah mengikat, tidak dapat diganggu gugat. Saya kira itu norma-norma yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana menilai, kemudian juga menyangkut hubungan antara penilai dengan yang dinilai, kemudian juga termasuk dari anggota TPI juga gitu. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum Bapak Ibu nantinya mengikuti secara lebih teknis lagi bagaimana teknis dari penilaian untuk angka kredit dari analis kebijakan ini. Saya kira itu Bu Dwi. Mungkin kalau belum praktek memang susah ya, tapi nanti ya prakteknya ya. Terima kasih Bu, udah kebayang nih Bu. Kalau dari konsep teorinya